Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 76 sampai 86 pada pembelajaran 5 sub tema 2 di buku tema adik-adik. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 76 sampai 86. Ini dia. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda punya tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Kunci jawaban halaman 76. Ayo mengamati. Amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Tulis jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Contohnya, ayam. Ayam, karakteristik tempat hidupnya. Ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Bebek merupakan hewan yang hidup di air. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Ikan merupakan hidup di air. Itu dia adik-adik karakteristik tempat hidupnya setiap hewan. Ayam, bebek, kucing, dan ikan. Ini dia. Ada di darat dan ada di air. Silahkan dicatat adik-adik, atau di foto atau di screenshot. Apabila sudah ditulis, kita akan lanjut lagi di kunci jawaban halaman berikutnya. Kalau sudah adik-adik, kita lanjut. Kunci jawaban halaman 77. Jawablah pertanyaan berikut. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Jawabannya adalah tempat tinggal hewan merupakan mempengaruhi kehidupan hewan. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Kucing hidup di darat sedangkan ikan hidup di air. Kucing bernapas menggunakan paru-paru sedangkan ikan bernapas dengan insang. Ini dia adik-adik jawabannya. Silahkan dicatat. Kalau sudah, kita akan lanjut di kunci jawaban berikutnya. Menurutmu, apa kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah kucing dan ikan dapat hidup bersama-sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernapas. Begitu pula sebaliknya jika ikan jika hidup di darat akan kesulitan bernapas atau mati. Apakah keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Ini dia adik-adik jawabannya tadi ya. Silakan dicatat dulu. Apabila sudah, kita akan lanjut di halaman selanjutnya. Adik, adik-adik kita hapus data dulu adik-adik. Baik adik-adik, kita lanjut. Apa keadaan alam iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Ini dia. Jawabannya adalah keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Kunci jawaban halaman 78. Ayo berdiskusi. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup yang dengan karakteristik masing-masing.
tempat hidup tergantung ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Ini dia tadi jawabannya adik-adik, silahkan dicatat dulu. Kemudian kita akan melangkah di halaman selanjutnya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Tulislah hasil diskusi pada bagian berikut. Jawabannya adalah nama hewan ayam. Ciri-ciri khususnya itu ayam memiliki paruh panjang dan runcing digunakan untuk mengambil makanan. Ayam memiliki cakar yang panjang untuk mengais makanan dalam tanah. Ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Selanjutnya bebek, nama hewan bebek. Ini ayam, silakan dicatat dulu adik-adik. Kalau sudah, kita akan lanjut di halaman di pembahasan bebek, hewan bebek. Oke, bebek hewan ini ciri-ciri khususnya paruh bebek berbentuk suduh untuk memudahkan bebek dan mencari makanan di lumpur. Bebek memiliki leher panjang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Kaki berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. Bulu berlapis lilin sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Berenang ini ya. Berenang. Nama hewan kucing, ciri-ciri khususnya memiliki mata yang tajam berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Memiliki bantalan halus di telapak kakinya berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya, sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Jadi dia punya alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangannya. Nama hewan ikan. Ciri-cirinya ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang dalam air. Ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernapas dalam air. Ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak dalam air. Bentuk tubuh yang streamline untuk mengurangi hambatan dalam air apabila ikan sedang berenang sehingga memudahkan ikan dalam berenang. Oke, kita ulang dulu dari ayam. Ini dia ayam. Ciri-ciri khususnya ini dia. Ini dia ayam. Kalau sudah dicatat, ini dia bebek. Bebek. Oke. Selanjutnya kucing. Ini dia kucing. Kemudian ikan. Ini dia ikan. Selanjutnya, ayo membaca cerita lebih lanjut tentang hubungan karakteristik terhadap hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Baca teks berikut. Cicak, karakteristiknya. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding di rumahmu? Mengapa cicak tidak bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Sehingga dapat merayap di dinding dan langit atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran lebih besar dari cicak rumah. Ini dia adik-adik karakteristiknya hewan cicak, silahkan dicatat.
atau di foto atau di screenshot. Kalau sudah, kita akan lanjut di halaman berikutnya. Ini dia adik-adik. Oke adik-adik, itu dia kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka punya hewan apa saja yang cocok hidup di wilayah tersebut. Kelompok hewan tersebut berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber buku, perpustakaan, internet, atau narasumber. Ayo berkreasi. Pada pertemuan sebelumnya kamu dan teman-teman telah membuat karya seni mozaik tentang hewan. Pamerkan mozaik tersebut di meja masing-masing. Jelaskan hasil karya kepada teman satu kelompokmu secara bergiliran. Amati hasil karya teman-temanmu tersebut dan beri komentar sebagai bentuk apresiasimu. Tuliskan pada potongan-potongan kertas yang telah disediakan di setiap meja. Pilih salah satu hasil karya temanmu. Hewan di sekitar kita mempunyai nilai ekonomis. Hewan tersebut banyak diperjualbelikan di pasar. Coba taksir hewan tersebut. Berat hewan tersebut. Kunci jawaban halaman 83. Amati gambar dan soal cerita berikut. Sisti dan ibunya berbelanja di pasar. Mereka membeli ikan, udang, daging, ayam dengan berat masing-masing. Contohnya ini seperti gambar A 2,3 kilo, gambar B 0,64 kilo, gambar C 1,7 kilo. Ada ikan, udang, dan sosis. Apakah kamu bisa menaksir berat seluruh belanja Siti dan ibunya? Sebelum kamu perhatikan cara melakukan penaksiran desimal berikut. Dalam melakukan penaksiran desimal, kamu perlu perhatikan desimal acuan. Desimal acuan yaitu 0, 0,25, 0,75, dan 1. Angka-angka desimal dapat dijadikan acuan untuk melakukan penaksiran, penjumlahan, dan pengurangan. Berikut adalah desimal acuan pada garis bilangan 0, 0,25, 0,50, dan 0,75. 0 ya. Jadi taksirlah hasil penjumlahan 0,22 tambah 0,80. Langkah pertama, perhatikan 0,22 pada garis bilangan terletak di antara 0 dan 0,25. Bilangan 0,22 lebih dekat pada 0,25, maka 0,22 dibulatkan menjadi 0,25. Jadi amati kembali soal di atas. Taksirlah berat ikan dan udang jika digabungkan jadi 2,3 ditambah 0,64. 2,3 dibulatkan jadi 2,5. 0,64 dibulatkan 0,75 jadi jawabannya 3,25 kilo. Dan selanjutnya taksirlah berat ikan dan ayam jika digabungkan 2,3 ditambah 1,7 sama dengan 2,5 ditambah 1,75 sama dengan 4,25. Itu dia jawabannya adik-adik, silahkan dicatat. Taksirlah berat ikan, udang, dan ayam jika digabungkan 2,3 ditambah 0,64 tambah 1,7 sama dengan 2,5 tambah 0,75 tambah 1,75 sama dengan 5 kilo. Jadi 5 kilo. Taksirlah selisih berat ikan dan udang 2,3 kurang 0,64 2,5 sama dengan 2,5 kurang 0,75 sama dengan 1,75 kilo. Ini dia adik-adik jawabannya nomor 1 dan nomor 2. Kemudian ini nomor 3 dan 4. Yang ini nomor 5. Boleh cerita sendiri tentang penaksiran, penjumlahan, dan pengurangan desimal. Tukarkan cerita yang kamu buat dengan teman satu meja. Jawab soal-soal cerita tersebut, diskusikan hasilnya secara berpasangan. Ayo berlatih. Taksirlah penjumlahan dan pengurangan desimal berikut. 2,8 tambah 1,2. Ini jawabannya 2,75 ditambah 1 sama dengan 3,75. 0,4 tambah jadi 2,8 dibulatkan jadi 2,75 tambah 1. 0,4 tambah 1,9 jadi 0,4 dibulatkan jadi 0,5. 1,9 dibulatkan jadi 2 sama dengan 2,5. 2,2 tambah kurang 1,7 jadi 2 dikurang 1,72 jadi jawabannya 0,25.
1,75 ini ya. Salah ini 1,75 ini ya. 4,4 kurang 6,3, 4,5 dibulatkan, 4,4 dibulatkan, jadi 4,5 kurang 6,5 sama dengan -2. Baik adik-adik, ini dia, silahkan dicatat sebelum kita akhiri pelajaran terakhir. Nomor 1 jawabannya 3,75, nomor 2 2,5, nomor 3 0,25, nomor 4 -2. Silahkan dicatat adik-adik ya. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban dari halaman 77 sampai 86 pada pembelajaran 5 subtema 2. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kakak akan bantu jawab ya. Baik adik-adik, demikianlah tadi kunci jawabannya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Semoga bermanfaat adik-adik. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Ini dia jawaban lainnya adik-adik. Apabila ada adik ingin melihat kunci jawaban lainnya, ini dia. Kita lihat halaman terakhir saja yang hitung-hitungan. Ini dia. Jadi ini dia jawabannya tadi. Yang pertama halaman 85 dan 86 terus penjumlahan dan pengurangan. Pengurangan desimal 2,8 tambah 1,2 sama 2,75 tambah 3,75, 0,4 tambah 1,9, 0,5 tambah 2 sama dengan 2,2 dikurang 1,7 sama dengan 0,25, 4,4 kurang 6,3 sama dengan -2. Ayo renungkan apa yang kau pelajari dari kegiatan hari ini. Penjumlahan dan pengurangan desimal dan karakteristik tempat hidup hewan-hewan. Bagaimana yang sudah kau pahami dengan baik? Ya, aku pahami karakteristik tempat hidup hewan. Bagaimana yang belum kau pahami? Yang aku belum pahami penjumlahan dan pengurangan desimal. Apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu saja. Bagaimana perasaanmu setelah belajar dengan belajar menambah ilmu pengetahuan? Apakah ada hal yang ingin kamu sampaikan? Ada hal lain yang ingin ketahui? Tidak. Kerjasama dengan orang tua, karakteristik lingkungan yang ada di sekitar rumah dan sebutkan hewannya. Ini karakter lingkungan rumah saya dan udara bersih dan tidak tercemar banyak pepohonan. Hewan yang hidup adalah kucing, kambing, dan sapi. Ini dia. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban. Oke adik-adik, sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.